Koruptor Budiman, karya Agus Nur. Seorang koruptor kakap mendadak muncul di kantor peradilan. Ia menyerahkan diri, minta ditangkap. Pak, Pak, tolong tangkap saya, Pak. Pak, tolong tangkap saya, Pak. Pak, tolong tangkap saya, Pak. Tolong tangkap saya. Saya ingin jadi koruptor yang baik dan benar. Saya ingin memberi contoh kepada rekan-rekan koruptor lain. Tidak baik melarikan diri. Lebih baik duduk tenang di pengadilan. Kalau ingin sembunyi, bukankah persembunyian paling aman bagi koruptor justru ada di penjara? Kita tidak akan diperlakukan macam maling ayam. Ya, paling ditanya sedikit-sedikit lah, basa-basi, minta bagian hasil korupsi. Gak ada salahnya kita berbagi rezeki dengan hakim, jaksa, dan polisi. Anggap saja zakat buat mereka. Toh, itu juga bukan uang kita. Makanya saya di sini minta diadili. Bu, apakah ibu takut kejam? Bu, berapa banyak uang yang ibu korupsi? Jadi, ibu mengaku bahwa ibu maling negara. Tidak. Saya tak membantah. Itu bukan urusan saya. Itu urusan para pengacara saya. Karena untuk itulah mereka dibayar. Membuat saya kelihatan tak bersalah. Saya hanya ingin meluruskan anggapan keliru yang menyatakan koruptor macam saya tidak lebih dari belalu bangsa. Koruptor macam saya jelas aset bangsa. Kamilah yang menggerakkan roda perekonomian. Dengan korupsi, uang jadi terdistribusi. Terjadi pemerataan pembangunan. Korupsi juga terjadi di segala bidang. Tapi, kami tidak pernah menikmati buat sendiri. Kami ikut menyumbang pembangunan rumah ibadah, membantu korban bencana, menyantuni anak yatim, menyokong olahraga, bahkan iuran 17-an. Banyak. Karena sebagai koruptor yang baik, kami tahu cara mengabui. Dengan menjadi baik, kami jadi dihormati. Duduk di depan bila ada hajatan. Dan dimintai bicara di pengajian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang sedang berbahagia, korupsi adalah sumber kebahagiaan. Tapi harus pintar-pintar nyembunyiinnya. Lalu, bagaimana pendapat ibu dengan para mahasiswa yang terus berdemonstrasi menuntut koruptor di penjara? Naif. Bila semua mahasiswa menuntut koruptor di penjara, nanti malah repot. Mesti bikin banyak penjara. Karena 70% warga Republik ini pasti akan masuk penjara. Tidaklah itu hanya menghabiskan anggaran belanja negara. Percayalah, biaya memenjarakan koruptor jauh lebih tinggi dibanding dana subsidi BBM yang dialokasikan untuk mengatasi kemiskinan. Jadi, memenjarakan koruptor itu justru kontraproduktif bagi keuangan negara. Daripada uang dihambur-hamburkan bangun penjara, lebih baik uang itu kami korupsi lalu kami berikan secara adil dan merata. Itu baru namanya korupsi yang adil dan beradab sesuai Pancasila.